Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas sebuah materi bahasa Arab yang berjudul fi'il atau kata kerja. Pengertiannya, fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu, lampau, sekarang, dan akan datang. Hampir seperti pengertian kata kerja dalam bahasa Indonesia, namun ada perbedaan sedikit. Contohnya, bekerjalah. Bahasa Arabnya muf'ul, sedang atau akan bekerja. Yaf'ulu, telah bekerja. Fa'ala. Pembagian kalimat fi'il. Kalimat fi'il terbagi menjadi 5. Yang pertama berdasarkan waktu terjadinya. Yang kedua menurut jenis hurufnya. Yang ketiga menurut objek penderitanya. Yang keempat menurut bentuk aktif atau pasif. Yang kelima menurut susunan huruf. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu berdasarkan waktu terjadinya. Yang pertama adalah fi'il madi. Pengertian fi'il madi ialah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau atau past tense. Yang kedua, tanda-tanda. Tanda-tandanya antara lain tampak pada huruf asli kata kerjanya dan pada umumnya mengandung suara A. Misalnya kataba, artinya telah menulis. Iqra atau telah membaca. 3. Bentuk. Fi'il madi mempunyai 14 bentuk sesuai dengan banyaknya damir pelaku. Damir itu berfungsi sebagai fa'il atau pelaku dengan mengambil contoh kata. Kataba, maka terdapat 14 bentuk. Yang pertama, huwa. Fi'il madinya kataba, arti dia laki-laki telah menulis. Keterangan, bentuk asli tanpa perubahan. Yang kedua, huma. Kataba, keduanya laki-laki telah menulis. Keterangan pada huruf terakhir. Hum. Katabu, arti mereka laki-laki telah menulis. Keterangan waw pada huruf terakhir. Keempat, ya. Katabat, arti dia perempuan telah menulis. Keterangan tamati pada huruf terakhir. 5. Huma. Katabata, arti keduanya perempuan telah menulis. Keterangan taba dan a pada huruf terakhir. Yang keenam, hunna. Kata betna, arti mereka perempuan telah menulis. Keterangan na pada huruf terakhir. Yang ketujuh, anta. Kata beta, arti kamu laki-laki telah menulis. Keterangan huruf ta pada huruf terakhir. Yang ke-8, antuma. Kata betuma, arti kalian laki-laki telah menulis. Keterangan tuma pada huruf terakhir. Ke-9, antum. Kata betum, kalian laki-laki telah menulis. Keterangan tum, yaitu ta dan mimati pada huruf terakhir. Yang ke-10, anti. Kata beti, arti kamu perempuan telah menulis. Keterangan huruf ti pada huruf terakhir. Ke-11, antuma. Kata betuma, arti kalian perempuan telah menulis. Keterangan tuma pada huruf terakhir. Ke-12, antuna. Kata betuna, kalian perempuan telah menulis. Keterangan
tuna pada huruf terakhir. 13 ana, kata betu, artinya saya telah menulis. Keterangan tu pada huruf terakhir. Yang ke-14 nahnu, kata betna, arti kami, kita telah menulis. Keterangan huruf na pada huruf terakhir. Contoh fi'il madi: kolako, telah menciptakan. Koroja, telah mengeluarkan. Amaro, telah memerintahkan. Akala, telah memakan. Berikut adalah contoh dari fi'il madi. Jadi kalimat fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan. Fi'il mudhari, pengertian. Fi'il mudhari adalah yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang sedang terjadi. Present tense atau akan terjadi. Future tense, ciri atau tandanya: 1. Dapat dimasuki huruf sin dan saufa. Contoh: sayashhadu, saufa yashhadu. Dapat diawali dengan salah satu di antara 4 huruf ana itu, yaitu huruf a, na, ya, dan ta yang disebut huruf mudhara'ah. Contoh huruf a: azhabu. Huruf na: nazhabu. Huruf ya: yazhabu, yazhabani, yazhaban, yazhabuna. Huruf ta: tazhabu, tazhabani, tazhibna. Dapat dimasuki huruf lam atau tidak. Contoh: ayazhabu, layashhadu, layazribu. Contoh yang lainnya: yakhluqu, artinya sedang atau akan menciptakan. Yakhruju, sedang atau akan mengeluarkan. Yang ketiga, yakmuru, sedang atau akan memerintahkan. Yang keempat, yakulu, sedang atau akan memakan. Kemudian bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuknya di sini ada 14 macam. 14 bagian. Yang pertama, huwa yazribu, arti dia laki-laki sedang atau akan memukul. Perubahannya enggak ada. Letak perubahan akhir kata. Huma yazribani, keduanya laki-laki sedang atau akan memukul. Perubahan di ani. Letak perubahan di akhir kata. Hum yazribuna, arti mereka laki-laki sedang atau akan memukul. Perubahan kata di udana. Letak perubahan akhir kata. Yang keempat, hiya tazribu, dia perempuan sedang atau akan memukul. Perubahan di huruf ta. Letak perubahan di awal kata. Yang kelima, huma tazribana, artinya kedua perempuan sedang atau akan memukul. Perubahan ta atau ani. Ta dan ani, tak perubahan awal dan akhir. Yang keenam, hunna, fi'il madinya yasribna, artinya mereka perempuan sedang atau akan memukul. Perubahan di huruf ta dan badana. Letak perubahan awal dan akhir. Yang ketujuh, anta tazribu, artinya kamu laki-laki sedang atau akan memukul. Perubahan di huruf ta. Letak perubahan di awal kata. Antuma tazribana, kalian laki-laki sedang atau akan memukul.
Perubahan katanya di ta dan ani, letak perubahan di awal dan akhir. Kesembilan, antum. Tazribuna, artinya kalian laki-laki sedang atau akan memukul. Perubahan di huruf ta, waw dan na, letak perubahan di awal dan akhir. Kesepuluh, anti. Tazribina, kamu perempuan sedang atau akan memukul. Ta perubahan di huruf tabina, letak perubahan di awal dan akhir. Kesebelas, antuma. Tazribani, arti kalian perempuan sedang atau akan memukul. Perubahan di huruf ta dan ani, letak perubahan di awal dan akhir. 12, antunna. Fi'il madinya tazribna, arti kalian perempuan sedang atau akan memukul. Perubahan di huruf ta dan na, letak perubahan di awal dan akhir. 13, ana. Adribu, saya sedang atau akan memukul. Perubahan di huruf a, letak perubahan di awal kata. Nahnu, nazribu, arti kami, kita sedang atau akan memukul. Perubahan huruf na, letak perubahan awal kata. Kesimpulan, fi'il mudhari adalah menunjukkan pekerjaan atau peristiwa sedang terjadi, present tense, atau akan terjadi, future tense. Cara membuatnya, huruf asli dalam fi'il madi diberi tambahan salah satu huruf mudhara'ah. Huruf kedua sukun atau mati. Ciri atau tandanya dapat dimasuki huruf sin dan saufa. Dapat diawali dengan salah satu di antara 4 huruf. Ana itu ana, ya dan ta yang disebut huruf mudhara'ah. Yang ketiga dapat dimasuki huruf la, lam atau tidak. Bentuknya ada 14 bentuk sesuai damirnya. Fi'il amar, pengertian. Fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan perintah imperatif untuk melaksanakan pekerjaan. Tanda-tanda biasanya diawali dengan huruf alif dan huruf akhir berharakat sukun. Contoh, uktub, arti tulislah. Iqra, arti bacalah. Ihfaz, arti hafalkan. Cara membuatnya yaitu pertama, dari fi'il madinya itu dibuang yang mudharinya, yaitu huruf awal fi'il mudhari. Yang ketiganya huruf akhir diberi harakat sukun. Bila setelah dibuang yang mudharinya ternyata huruf awal berharakat sukun, maka ditambah dengan hamzah wasal yang berkasroh yang tak perlu ditulis harakat kasrohnya. Langkah-langkah membuat fi'il amar. Yang pertama, yazhabu. Yang kedua, yanya diganti dengan hamzah, yaitu azhabu. Yang ketiga, huruf ba-nya dimatikan jadi azhab. Yang keempat, sama seperti yang nomor 3, ba-nya dimatikan jadi azhab. Bentuknya terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, anta. Fi'il amarnya uktub, arti memukullah kamu, perubahan asli. Yang kedua, antuma. Fi'il amar uktuba, memukullah kalian, laki-laki. Perubahan di huruf a. Antum. Uktubu, arti memukullah kalian, laki-laki. Perubahan di huruf waw. Oh, mati. Yang keempat, anti atau uktubi, arti memukullah kamu perempuan. Perubahan di sini huruf ya.
kelima, antuma. Fiil amarnya uktubata, arti memukullah kalian atau perempuan. Perubahan di huruf ta. Yang keenam, antuna. Fiil amarnya uktubna, arti memukullah kalian perempuan. Kalian atau perempuan. Perubahannya di huruf nunnya. Contoh, udkhul, masuklah. Ukhruj, keluarlah. Ijlis, duduklah. Irfa, angkatlah. Kesimpulan, fiil amar adalah kata kerja yang menunjukkan arti perintah untuk melakukan pekerjaan. Biasanya diawali dengan huruf alif dan huruf akhir berharakat sukun. Bentuknya ada 6. Menurut jenis hurufnya, fiil sahih. Pengertian, fiil sahih adalah kalimat fiil yang huruf aslinya tidak berupa huruf ilat, yaitu waw, hamzah, walsa, dan ya. Pembagian fiil sahih ini dibedakan menjadi beberapa tipe atau bina. Yang pertama, fiil salim, yaitu fiil yang huruf aslinya tidak berupa huruf hamzah atau tidak mudhaaf atau double. Contoh, darasa, yadrusu, kataba, yaktubu, zahaba, yazhabu. Fiil mahmus. Fiil mahmus adalah fiil yang salah satu hurufnya berupa huruf ilat. Berdasarkan huruf ilatnya, fiil mahmus terdiri dari yang pertama, mahmus fa, yaitu apabila huruf wa huruf awal atau fa fiil kata kerja berupa hamzah. Contohnya, a, ha, dan za. Fi-nya itu huruf hamzah dan il-nya itu huruf ho, huruf ha, dan la-nya huruf za. Yang kedua, yang pertama tadi adalah mahmuz fa, yang kedua adalah mahmuz ain, yang dimana bentuknya itu yang huruf fi-nya itu adalah sin, yang huruf il-nya adalah lam, dan la-nya huruf lam. Yang ketiga, mahmuz lam, huruf fi-nya huruf ko, huruf i-nya itu huruf ro, huruf lamnya itu huruf hamzah. Mahmuz ain dan mahmuz lam. Mahmuz ainnya itu apabila huruf kedua atau ain fiil kata kerja berupa hamzah. Yang ketiga, mahmuz lam yaitu apabila huruf akhir lam fiil kata kerja berupa hamzah. Yang C, fiil mudhaaf, ialah kata yang huruf kedua ain fiil dan huruf ketiga lam fiil berupa huruf yang sama kemudian ditasdidkan. Contoh, zana, yazunu, artinya mengira, menyangka. Yang kedua, jarro dan yajuru, artinya menarik dan menyeret. Yang ketiga, marro dan yamuru, artinya pergi melewati, melintas. Yang keempat, sabba, yasubu, artinya adalah mencurahkan, tumpah. Fiil mutal. Pengertian, fiil mutal ialah fiil yang huruf aslinya berupa huruf ilat.
Fi'il mutal terbagi menjadi 5, yaitu fi'il mitsal adalah kalimat yang fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Apabila huruf ilatnya berupa huruf waw, maka dinamakan fi'il mitsal wawi. Contoh: wa'ada, wadoa, wajila. Apabila fa fi'ilnya berupa huruf ilat ya, maka dinamakan fi'il misal ya'i. Contohnya: yasaro, ya bisa, ya fa'ah. Selanjutnya fi'il ajwaf. Fi'il ajwaf, fi'il ini terdiri dari 2 macam, yaitu ajwaf wawi, yaitu kata yang huruf keduanya berupa huruf waw. Contohnya: sana, kola, hafa. Asal bentuk hurufnya adalah sauna, kaula, dan haufa. Ajwaf ya'i, yaitu kata yang huruf keduanya ain berupa huruf ya. Contohnya: sara, haba, ba'a. Asal bentuk hurufnya sir, sira, hiba, bi. Selanjutnya fi'il nakis. Fi'il nakis yaitu kata kerja yang huruf ketiga atau lam fi'il berupa huruf waw atau ya. Fi'il ini ada 2 macam, yaitu nakis wawi, kata huruf yang ketiganya berupa waw. Contohnya: da'a, yad'u. Yang kedua nakis ya'i, kata yang huruf ketiganya berupa ya. Contohnya: baka, ya beki, nasia, yansa. Fi'il latif makruf dan fi'il lafif mafrun. Fi'il lafif makruf yaitu kata kerja yang huruf pertamanya atau fa fi'il berupa waw dan huruf ketiganya lam fi'il berupa ya. Contohnya: kai, wajia, wala. Bentuk asalnya wakai, wakaya, walaya. Selanjutnya fi'il lafif makrun, kata kerja yang huruf kedua atau ain fi'il berupa waw dan huruf ketiganya lam fi'il berupa ya. Contohnya: sawaya, kawiya, rawiya. Bentuk asalnya sawiya, sawa, dan ya. Kesimpulan, fi'il sahih adalah kalimat fi'il yang huruf aslinya tidak berupa huruf ilat, yaitu wa, waw, hamzah, dan ya. Fi'il mutal adalah fi'il yang terdapat huruf ilat. Pembagian fi'il menurut objek pendidikannya. Yang pertama, fi'il lazim. Fi'il lazim yaitu fi'il yang hanya memiliki fa'il atau pelaku, tetapi tidak memiliki maf'ul bih atau pelengkap penderita. Dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja intransitif. Contohnya: kama, yakuma, yakumu, artinya berdiri. Selanjutnya, jalasa, yajlisu, artinya duduk. Yang kedua, fi'il muta'adi. Fi'il muta'adi yaitu fi'il yang tidak hanya memiliki pelaku atau fa'il, tetapi harus dilengkapi dengan maf'ul bih atau objek penderita. Di dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja transitif. Contohnya: saraba, yasrobu, artinya minum. Tabi'ah, yatba'u, artinya mengikuti. Kesimpulan, fi'il lazim atau kata kerja intransitif yaitu fi'il yang hanya memiliki fa'il atau pelaku, tetapi tidak memiliki maf'ul bih atau pelengkap penderita. Sedangkan fi'il muta'adi atau kata kerja transitif yaitu fi'il harus dilengkapi dengan maf'ul bih atau objek penderita. Pembagian fi'il menurut bentuk aktif atau pasifnya. Yang pertama, fi'il maklum. Pengertian fi'il maklum adalah fi'il yang disebutkan fa'ilnya dan mempunyai pengertian aktif. Contohnya: fataha zaidun al-baba,
artinya Zaid membuka pintu. Fataha di sini disebut fiil juga karena di sini orangnya diketahui yaitu Zaid. Jadi ini masuknya ke fiil maklum. Yang kedua, fiil majhul. Fiil majhul adalah fiil yang tidak disebutkan pelakunya atau fa'ilnya, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kalimat pasif. Contohnya, suri bal kitu, artinya kucing telah dipukul. Yang kedua, yuk tabur risalatu, artinya surat sedang ditulis. Kesimpulan, fiil maklum adalah fiil yang disebutkan fa'ilnya dan mempunyai pengertian aktif. Sedangkan fiil majhul adalah fiil yang tidak disebutkan pelakunya atau fa'ilnya. Pembagian fiil menurut susunan huruf. Yang pertama, fiil mujarad. Pengertian, fiil mujarad adalah kata kerja yang semua hurufnya huruf asli, belum mendapatkan tambahan huruf. Contohnya, kataba yaktubu, zala yuzalzila. Yang kedua, fiil mazid. Pengertian, fiil mazid adalah fiil yang huruf asli yang mendapatkan tambahan. Contohnya, katalah sodako, ijtaza takoda. Kesimpulan, fiil mujarad adalah kata kerja yang semua hurufnya huruf asli, sedangkan fiil mazid adalah fiil yang huruf aslinya mendapatkan tambahan. Sekian penjelasan materi tentang fiil yang saya bawakan. Apabila terdapat kesalahan baik dalam pengucapan atau baik dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.